Kebanyakan kampus perguruan tinggi menjadi menara gading. Dia menjulang aja sendirian, tanpa menyentuh bumi. Tapi mereka jangan lari kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri, bisa ke Malaysia. Jangan, kita gedein aja dulu Bogor. Sebagai orang yang lahir di Bogor, di mahasiswa kemudian sadar bahwa dirinya bukan bagian produk robotik dari sebuah institusi atau perguruan tinggi yang kemudian mereka akan didistribusi ke dalam lapangan pekerjaan robotik yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat, Kang? Alhamdulillah, saya. Kita dengan Kang Ramdan Nugraha. Jadi di ITB Venus ya? ITB Venus. ITB Venus ini sebagai Kepala Penelitian. Kepala penelitian. Jadi Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Ilmiah. serem juga ya, Kang, itu dalam juga itu. Itu tugasnya apa, Kang? Tugasnya itu ya kira-kira membuat riset-riset ya, mendorong dosen-dosen atau tenaga akademik di perguruan tinggi ITB untuk membuat karya akademik lah dalam bentuk riset-riset yang kemudian didiseminasi lah hasilnya apa, dampaknya apa, kira-kira gitu. Oh gitu. Nah, ITB ini kan Institut Teknologi Bisnis, Venus ini Visi Nusantara. Visi Nusantara. Ya. Itu gimana ceritanya bisa sampai udah berapa tahun ini, Kang? Ini tahun ke-1, tahun pertama. Oh, gitu. 2021, oke 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih. Untuk mahasiswa sendiri? Mahasiswa sekarang ada 116 orang, terbagi ke dalam 3 program studi. Yang pertama Sistem Informasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Digital. Bisnis digital. Niatannya apa bikin institut? Di Bogor kan banyak tuh institut sekarang. Ya, menarik ya. Jadi memang ITB ini adalah salah satu amal usahanya Yayasan Visi Nusantara Maju. Yayasannya sendiri usianya sekitar 3 tahun, mau menginjak 4 tahun. Berdiri tahun 2018 lah ya, akhir 2018. Nah, yayasan ini spirit pertamanya memang geraknya di bidang pendidikan. Jadi dari awal untuk mendirikan kampus itu udah orientasi dari awal. Oh gitu. Hanya karena mendirikan kampus ini kan prasyaratnya banyak. Iya betul. Tidak sederhana. Sehingga sambil tahapan berbagai macamnya, kita juga kemudian sambil melakukan berbagai macam hal lah. Sampai akhirnya 2021 kemarin itu keluar SK dari Kemendikbudristek untuk kemudian beroperasi Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara. Visi Nusantara. Kang, kalau ngomongin institut ya, universitas lah anggap. Itu kan semangatnya klasik, Kang. Mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan ya. Betul. Nah, untuk ITB Venus ini sendiri apa semangatnya sebenarnya? Ya, tanpa mengkomparasi atau misalnya mengkritisi kampus lain atau merendahkan, tidak dalam rangka itu, tapi memang kita ada kesadaran bahwa umumnya atau kebanyakan kampus perguruan tinggi menjadi menara gading. Dia menjulang aja sendirian, tanpa menyentuh bumi. Nah, kami sadar para founding father ITB ini adalah mereka yang kemudian lahir dari rakyat. Lahir dari rakyat, mungkin untuk kuliah aja dulunya susah, bagaimanapun caranya sambil kuliah, kemudian sambil demo, kira-kira gitu, karena dulu banyaknya di angkatan 98, sehingga ada semacam kesadaran gimana ya orang bisa ke kampus, ngakses kampus, sekalipun dia bukan bagian dari kampus, itu bisa ketemu, bisa ngobrol, sampai pada ilmu-ilmu yang ada di bangku kuliah, itu kembalinya adalah ke masyarakat. Ke masyarakat. Jadi intinya dampaknya ke masyarakat. Jangan kemudian belajar tinggi tapi mengawang aja di langit, gak nyentuh bumi gitu. Gitu. Itu spirit awalnya. Kemudian di Bogor sudah banyak kampus besar banyak ya. Betul. Dan kita juga mengapresiasi kerja-kerja akademiknya, tapi juga kita ingin mengisi kekosongan di Bogor. Misalnya pada realitasnya banyak warga Bogor, anak muda lulus SMA orientasinya pengen kerja. Iya, betul. Kerjanya bukan di Bogor, Jakarta, Depok, Bekasi, kok nggak ke Bogor gitu. Nah, kami merasa aneh dengan kacamata di masyarakat itu kok gitu. Udah beres SMA atau SMK, pengen langsung berkarir di Jakarta, dapat uang segini, UMR segala macam. Tapi tanah airnya Bogor kok ditinggalin. Sehingga kami rasanya perlu untuk kemudian mereorientasi pemikiran masyarakat muda Bogor bahwa ente kalau udah punya ilmu
ya balik di Bogor, gedein Bogor dong. Iya. Nah, Venus ini menjadi rumah untuk itu. ITB Venus ini menjadi rumah untuk itu. Rumah untuk itu. Nah, ngomongin tadi berarti kan lebih kepada bagaimana masyarakat kecil ini bisa mengakses universitas gitu, mengakses pendidikan tinggi. Betul. Nah, biayanya sendiri gimana, Kak? Itu biayanya sangat terjangkau. Maksudnya memang kalau dibanding kampus lain mungkin kita komparatif lah ya. Maksudnya kompetitif juga secara harga. Tidak murah tapi tidak juga mahal. Artinya masyarakat segala lapisan bisa mengakses itu. Itu brosurnya sudah ada. Ya, betul. Akan bisa baca itu. Nanti kita tampilin nih brosurnya. Siap. Jadi apa sebutnya biayanya supaya masyarakat sendiri tahu, betul, ya kan? Bahwa universitas itu sebenarnya nggak mahal loh. Nggak mahal, maksudnya untuk kemudian jadi insan yang punya intelektualitas, punya kepedulian sosial, sekaligus punya visi untuk kemudian dalam jangka panjang mengkonstruksi peradaban khususnya di Kabupaten Bogor ini. Artinya mereka jangan lari kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri, bisa ke Malaysia. Jangan, kita gedein aja dulu Bogor sebagai orang yang lahir di Bogor, minum air Bogor, menginjak tanah Bogor. Itu kita punya tanggung jawab moral sebagai insan untuk kemudian bisa membangun Bogor ke arah yang jauh lebih baik. Gitu. Lebih baik ya. Terus kan paradigma sekarang ini agak berubah nih. Orang-orang bikin institusi pendidikan, bikin lembaga pendidikan, orientasinya itu bisnis, ya kan? Ya. Nah, Akang sendiri mandang hal tersebut gimana tuh? Bagi saya, realitas bisnis adalah sebuah keniscayaan. Tapi kemudian sebagai ruang akademik, rasanya memang kalau dominan di bisnis, bagi saya itu sesuatu yang keliru. Artinya mendirikan kampus sejak dalam pikiran sudah hadir bahwa ada visi ke depan yang jauh untuk kemudian tadi misalnya memberikan kesadaran bahwa masyarakat butuh keilmuan yang sifatnya hari ini kontekstual, di sisi lain juga berdampingan dengan local wisdom kita. Misalnya masyarakat Bogor yang kaya dengan tata krama ketimuran, kemudian tegar beriman gitu ya, yang kemudian sadar tentang spiritualitas. Nah itu coba kita kombinasikan. Artinya kampus tidak hanya sebagai bisnis belaka. Banyak sekali maksudnya kampus yang orientasinya bisnis itu usianya rata-rata tidak lama. Kemudian mereka tutup karena mungkin tidak bisa juga kemudian memberikan identitas, uniqueness kepada masyarakat bahwa kampus ini layak untuk anak saya titipkan di sini. Agar tidak hanya bisa mencari uang, tapi juga kaya dan penuh dengan gizi spiritualitasnya begitu. Oh gitu. Atau norma timurnya. Norma timurnya. Berarti intinya kelokalan gitu jangan dihilangin lah ibaratnya gitu ya. Gak bisa sih. Walaupun banyak universitas yang bermain di universitas itu hanya sekedar gitu ya. Tanda kutip ya, tidak semua kan. Oknum-oknum lah intinya. Tapi kan pertanyaan saya lagi nih unik, tadi Akang bilang bahwa bisa kerja anak lulus dari universitas bisa kerja. Tapi kan ini ngomongin pilihan nih Kang. Banyak kan yang S1, S2 ya pilihannya cuman ojol gitu kan. Banyak juga yang pilihannya ya cuman mungkin lebih nyaman tidur di rumah gitu kan. Nah itu gimana tuh Kang? Ya bagi saya itu tentang bagaimana kemudian konstruksi karakter mahasiswa itu dibangun. Makanya di ITB Venus Bogor, selain akademik, kita juga mengapresiasi dan mengakomodir teman-teman mahasiswa untuk berorganisasi. Bagi kami, organisasi di kampus itu sebagai ruang keluarga kedua pasca di rumah untuk kemudian mewarnai mereka dengan karakter-karakter sosial. Misalnya di kita ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada GMNI. Nah semua itu hadir untuk kemudian dalam tanda petik berdialektika dalam fasenya untuk kemudian bisa menjadi manusia yang pada suatu hari tidak disorientasi. Artinya tidak kemudian misalnya sudah lulus, gue kerja apa ya? Itu kan disoriented gitu. Maksudnya ente udah punya ilmu, kok masih bingung dengan pertanyaan gue kerja apa? Nah makanya di Venus ini arahnya kita sebetulnya bahkan kita buka juga kelas coding khusus untuk anak-anak sistem informasi, bahwa kemudian di semester tertentu secara keilmuan mereka sebenarnya udah cukup lah, udah cukup untuk bekerja atau membuat sebuah platform pekerjaan. Jadi nggak usah kebingungan misalnya pasca lulus gua kerja apa, karena mereka sudah ada kesadaran untuk merintis sebuah platform bersama teman-teman yang mereka anggap nyaman untuk kemudian mengkonstruksi sebuah gerakan untuk kemudian yang bisa mempunyai daya tawar, baik itu secara finansial
atau secara eksistensialisme, misalnya bagaimana kemudian platform yang dibuat katakan misalnya ada si Imam misalnya nama mahasiswa, Imam dengan kawan-kawannya membuat platform digital untuk kemudian misalnya membuat quick count pemilu, semisal itu, semisal. Nah itu anak-anak di situ aja sudah kemudian bisa menginternalisasi nilai-nilai keilmuan mereka di kampus untuk kemudian menjadi barang yang punya dampak di masyarakat. Misalnya platform itu ya tidak berbayar, anak-anak nggak kasih tidak dikapitalisasi. Mereka tulus aja untuk misalnya memberi informasi, membantu mempercepat informasi sampai ke publik. Itu bagi kami mungkin. Bagi sebagian orang, ya itu kecil, tapi paling tidak anak-anak kemudian bisa memulai memberi dampak lewat ilmunya yang di kampus itu. Di kampus itu. Sehingga mereka balik lagi ke bumi gitu, balik lagi ke tanah gitu. Kembali ke asalnya gitunya. Jadi cek orang Sunda tidak kacang poho kulit lah gitu. Nah itu. Betul. Jadi terakhir nih Kang, saya pengen tahu juga. Ini sedikit menggelitik mungkin ya menurut Akang. Kang, banyak paham bahwa simpatisan, saya bilang simpatisan oknum-oknum simpatisan pendidikan berpikir bahwa institusi atau yayasan pendidikan itu adalah pabrik. Produk yang diciptakan oleh pabrik itu adalah para siswa-siswa. Semakin banyak siswa yang diterbitkan, ya kan, semakin banyak siswa yang dikeluarkan hasil olahan pabrik itu, institusi itu semakin sukses. Menurut Akang gimana? Itu yang titik dasar kita berangkat. Kita tidak mau menjadi bagian dari keumuman itu, sehingga nutrisi sosial selain kognitif yang diberikan di kelas-kelas itu kemudian harus seimbang. Ya tadi lewat organisasi-organisasi tadi, mahasiswa kemudian sadar bahwa dirinya bukan bagian produk robotik dari sebuah institusi atau perguruan tinggi yang kemudian mereka akan didistribusi ke dalam lapangan pekerjaan robotik yang sudah disiapkan. Artinya kami juga ingin, karena kelas-kelas di ITB itu membuka ruang diskusi, sebagaimana pimpinan-pimpinan yayasan itu menjadikan diskusi publik itu dua mingguan bebas siapapun yang bisa akses ke situ tentang isu-isu yang kontekstual ataupun isu-isu yang nasional sampai internasional itu dibahas. Itu juga kami turunkan tradisi itu ke kampusnya, sehingga kampus ini jangan sampai kering dari ide-ide, gagasan dan nalar kritis yang kemudian itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Tsunami informasi misalnya, kita masih bisa nggak sih bertahan dengan banyaknya informasi? Dulu nyari informasi orang susah, harus beli korannya mungkin belum bisa kebeli. Hari ini informasi dimanapun ada. Tapi sekarang kebutuhannya adalah nalar kritis kita untuk mencerna informasi mana yang memang bisa diakses dan dimakan bernutrisi, dan informasi mana yang bisa kita kesampingkan, karena semua jadi tsunami. Kita sanggup nggak renang di tsunami informasi itu untuk kemudian tetap selamat bertahan gitu kan. Hari ini bagi kami basis teknologi ITB, teknologi digital, salah satunya adalah bagaimana kemudian teknologi menjadi instrumen, bukan satu-satunya tujuan, instrumen untuk kemudian menjaga manusia dalam keseimbangan kesemestaan. Artinya dia pinter boleh, akseleratif dengan teknologi boleh, tapi jangan lupa dia manusia. Kita semua manusia. Humanisme adalah titik berangkatnya gitu. Apapun atribut setelah itu yang turun, humanisme tetap jadi titik berangkat. Titik berangkat. Luar biasa. Isi semua yang obrolan kita sekarang. Walaupun sedikit sebut kita membahas terkait institusi Akang nih. Cuman terakhir deh saya minta. Saya minta quotes-nya deh dari Akang, karena kita sedang bahas institusi ini sekarang. Quotes-nya tentang institusi. Berat ini. Ini harus di-cut dulu ini. Institusi ya, institusi. Institut adalah sebuah rumah kedaulatan bagi siapapun yang mencari tentang kebenaran. Di dalamnya terjadi dialektika yang kemudian mencerdaskan dan membuat tiap-tiap orang di dalamnya mengalami sebuah kemapanan berpikir untuk kemudian bisa diinternalisasi menjadi sebuah gerakan. Luar biasa. Mantap Kak. Siap. Atur nuhun waktosna. Sami-sami. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.